Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam persekutuan tengah Minggu Prapaskah online GKI Mojokerto 25 Februari 2021. Dalam minggu ini kita telah memasuki Minggu Prapaskah pertama. Sungguh suatu anugerah sehingga kita bisa tetap menghayati pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Tuhan Yesus adalah penolong kita yang dapat kita percaya. Setiap janji dan penyertaan Tuhan pasti akan digenapi. Mari kita pujikan penolong yang kupercaya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Pendeta Simon Filantropa. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang ku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang ku percaya.
Jemaat yang saya kasihi, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami percaya bahwa firman-Mu itu hidup, bahkan dia menuntun kehidupan kami. Karena itu, hadirlah menolong kami ya Roh Kudus, supaya firman-Mu ketika diwartakan, dia menjadi arah, menjadi petunjuk, menjadi bimbingan dan pimpinan untuk kehidupan kami. Kami percaya bahwa firman-Mu juga mengubah cara hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang saya kasihi, kita akan membaca Alkitab dari bacaan yang saya yakin sangat terkenal bacaan ini. Apalagi kalau kita berbicara tentang pengharapan. Ibrani pasal 6 ayat 19 dan 20. Ibrani 6 ayat 19 dan 20. Pengharapan itu adalah sauq yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan yang berbahagia adalah mereka yang mau memelihara dan melakukan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Selalu ada ungkapan kuno, walaupun kuno, tapi ungkapan ini tetap bermakna dan bahkan dia memberikan inspirasi, memotivasi orang. Ungkapan itu bilang begini: selama masih ada harapan, selama masih ada pengharapan, maka seberat apapun beban hidup ini, aku akan memikulnya. Selama ada harapan, sesulit apapun, sesusah apapun hidup ini, akan kujalani. Walaupun dia berkelok-kelok, berliku-liku, turun naik, aku akan jalani. Selama ada harapan. Biarpun ada gelombang badai, selama ada harapan, aku akan terjang, aku akan lewati, aku akan hadapi itu. Selama masih ada harapan. Maka bisa dibilang bahwa pengharapan itu kemudian menjadi penting. Dan dalam hidup ini jangan sampai kita putus harapan. Maka kalau orang bilang, waduh, sudah hopeless. Artinya apa? Sudah tidak ada harapan. Tetapi selama dia masih memberikan harapan, kita akan hadapi kehidupan ini. Saudara-saudara, bacaan kita mengatakan bahwa pengharapan itu adalah seperti sauq. Sauq itu kira-kira apa ya? Jangkar. Ya, jangkar. Nah, saya ingat dulu waktu saya masih di Banyuwangi, kami suka mancing, dan mancingnya di laut. Di bulan-bulan tertentu, pantai Banyuwangi itu seperti kamar mandi, kayak jeding. Dia tidak bergelombang, dia tidak, arusnya tidak kuat, jadi itu saat mancing yang paling enak. Nah, kami pakai kapal, pakai jokong, perahu yang ada katirnya itu. Nah, kalau sudah sampai di tempat, lalu dibuanglah sauq. Supaya apa? Supaya perahu itu berada di tempatnya. Lalu kami mancing. Dan kami mancing dengan enaknya karena apa? Karena perahu itu tidak jalan. Nah, pengharapan itu adalah sauq. Dia adalah jangkar yang kuat dan aman. Kenapa? Karena
Yesus. Jadi Ibrani menegaskan bahwa pengharapan itu kayak sau yang kuat dan aman. Kenapa? Karena Yesus. Yesus adalah perintis. Yesus adalah imam besar. Minggu sengsara telah kita masuki, atau minggu prapaskah kita telah masuki sebagai minggu yang pertama yang lalu. Dan sekarang kita jalani dengan pengharapan. Kenapa? Sesengsara apapun hidup ini, selama masih ada pengharapan, kita akan jalani, bahkan akan kita lewati. Itu sebabnya saudara-saudara, ada kembali orang bilang begini, hidup ini adalah untaian harapan. Setiap hari, kalau kita bilang ada manik-manik untuk jadi kalung itu, ya, setiap hari kita memasukkan satu manik-manik bagaikan harapan yang kita masukkan, kita untai. Lalu dia nanti akan menjadi kalung, menjadi gelang, dan nah seperti itu. Hidupnya adalah untaian. Dan kita merangkai, memasukkan harapan demi harapan, hari demi hari, bahkan saat demi saat. Betapa indahnya hidup ini selama masih ada harapan. Memang pandemi COVID ini telah membuyarkan banyak pikiran, banyak cita-cita, angan-angan, mimpi-mimpi kita. Tetapi selama masih ada harapan, apalagi harapan itu ada di dalam Yesus, maka kita akan hadapi COVID ini. Kita akan jalani pandemi ini, bahkan kita lewati. Saudara-saudara, jangan pernah hilang harap. Dan biarlah setiap kehadiran kita menjadi harapan bagi orang lain. Dan dengan demikian, itu menjadi luar biasa. Karena di samping kita berharap, kita pun menjadi harapan bagi orang lain. Dan dengan memberikan harapan pada orang lain, lalu setiap orang, dia akan jalani, dia akan hadapi, dia akan lewati kesulitan-kesulitan apapun. Kenapa? Karena mereka diyakinkan bahwa masih ada harapan. Yesus menjalani kesengsaraannya justru untuk memberikan harapan baru. Hidup ini memang tidak gampang, tetapi aku lewati hari demi hari dengan harapan. Dan kesengsaraanku itu menjadi harapan-harapanmu. Untailah itu setiap harinya. Aku bersama dengan engkau. Itulah janji Yesus yang senantiasa kita harapkan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Karena kesengsaraanmu bukan tanpa tujuan. Justru engkau jalani, engkau terima, engkau pikul segala penderitaan ini menjadi harapan bagi kami. Harapan untuk meraih keselamatan. Harapan untuk mendapatkan pengampunan-Mu. Tuhan, memang hidup ini tambah susah. Pandemi ini membuyarkan banyak angan-angan, mimpi-mimpi kami. Tapi tolonglah kami supaya kami tidak kehilangan harapan. Dan kami mau meletakkan harapan kami satu-satunya kepada Dikau ya Yesus. Karena Engkau adalah harapan yang paling kuat, paling aman untuk kehidupan ini. Sungguh Tuhan, kami mempercayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Selama masih ada harapan,
seberat apapun, sesusah apapun, sesulit apapun hidup ini, kami akan jalani bersama dengan Dikau, ya Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pemeliharaan Tuhan akan ada di sepanjang hidup kita. Tanpa Tuhan di samping kita, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Karena Tuhan adalah satu-satunya harapan dan penolong kita. Mari kita akan mengamini firman Tuhan dengan memujikan Kaulah Harapan.